Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita adalah pendusta agama. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'un yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Pendusta adalah pembohong, dan bohong adalah omongan atau pengakuan tanpa bukti, tanpa adanya kenyataan. Surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang pendusta agama. Orang yang mengaku-ngaku beragama, akan tetapi ternyata dusta atau bohong. Dan pendusta pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Mengapa? Apakah untuk menjadi seorang pendusta agama kita harus mencari anak yatim dulu, lalu kita hardik dan jadilah kita pendusta agama? Kok susah sekali untuk menjadi pendusta agama? Yatim adalah keadaan di mana anak yang masih kecil ditinggal mati oleh ayahnya. Dan seperti yang banyak kita tahu, bahwa sosok ayah adalah pelindung, penopang keluarga, kepala keluarga, pemimpin rombongan keluarga, dan seterusnya. Hilangnya ayah berarti hilangnya pelindung. Jadilah keluarga itu lemah dan tidak berdaya. Itulah sebab mengapa agama menganjurkan, memerintahkan untuk menyantuni anak yatim. Contohnya adalah setiap tanggal 10 Asyura diadakan kegiatan di masjid-masjid untuk mengelus-elus anak yatim sebagai simbol memberikan bantuan atau menyantuni kepada anak yatim. Bila kita mau berpikir lebih ke dalam lagi, cobalah kita garis bawahi bahwa anak yatim sama dengan orang yang posisinya amat lemah, amat rapuh, tidak berdaya, dan seandainya bila dianiaya, dilukai, dihina, maka tidak ada orang yang mau menolong atau membantu. Dan siapakah orang-orang yang lemah itu? Orang yang miskin di hadapan orang kaya adalah orang yang lemah. Rakyat jelata di hadapan pejabat atau penguasa, murid di hadapan guru, santri di hadapan kiai, anak buah di hadapan komandan, kopral di hadapan jenderal, anak kecil di hadapan orang dewasa, dan seterusnya. Contohnya adalah bila ada seorang murid ditampar oleh seorang guru, tidaklah mungkin si murid membalas tamparan si guru. Maka bisa dikatakan posisi si murid itu seperti anak yatim. Apabila si guru dengan sadar dan sengaja bahwa tak mungkin si murid balas menampar, lalu ditamparlah si murid itu, maka si guru itu termasuk kategori pendusta agama. Sengaja berbuat sewenang-wenang kepada si muridnya, karena sudah tahu tidak akan dibalas oleh murid itu. Siapapun pelakunya, apapun agamanya, dialah pendusta agama. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Ger anak-anakku, murid-muridku, setelah kita tahu
bahwa makna pendusta agama mestinya kita harus berhati-hati, sebab amatlah mudah bagi kita untuk menjadi pendusta agama. Semakin tinggi jabatan kita, semakin mapan keadaan kita, semakin banyak murid kita, semakin mudah kita tergelincir. Kita jatuh dalam kondisi lalai, lupa bahwa semua yang kita peroleh adalah anugerah, adalah amanah semata-mata dari Tuhan kita. Semua itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita ini hamba yang syukur ataukah kufur? Lalu bagaimana bila kita menanyakan hakikat yatim? Gambaran-gambaran di atas adalah gambaran anak yatim dalam arti jasmani. Apabila ada istilah yatim secara jasmani, maka ada juga yatim secara rohani. Dan apakah itu yatim rohani? Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Bila jasmani bisa yatim, maka rohani juga demikian. Kehilangan tidak memiliki bapak rohani adalah yatim secara rohani, tidak mempunyai pembimbing rohani. Bila kita tanyakan mana yang lebih banyak, yatim secara jasmani ataukah yatim secara rohani? Anak-anak yatim jasmani di kampung kita masih mudah untuk kita hitung, bahkan dengan jari kita. Namun yatim secara rohani mungkin hampir keseluruhan. Mengapa? Sebab kesadaran kita tentang kerohanian sedikit sekali, sehingga sedikit pula orang-orang yang peduli dengan rohani. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu apakah kita yatim rohani ataukah tidak. Benarkah kita tahu bahwa kehidupan jasmani dan rohani, hubungan keduanya seperti murid dengan guru, seperti anak dengan orang tua, seperti istri dengan suami, dan seperti makmum dengan imam? Bila tidak, pastilah kita yatim rohani. Kita biarkan rohani kita lemah, tidak berdaya, tanpa pelindung, tanpa pembela. Kita tidak pernah menyantuni rohani kita sebagaimana kita menyantuni anak tetangga kita yang yatim. Membiarkan hati kita dalam keadaan marah, benci, dendam, iri, hasut adalah salah satu tindakan yang semena-mena terhadap rohani kita yang yatim. Tidak ada upaya untuk menyantuninya. Bagaimanakah cara menyantuni rohani kita yang yatim? Sebagaimana kita menyantuni anak-anak yatim jasmani, kurang lebih seperti itulah menyantuni rohani kita yang yatim. Hadirnya bapak asuh bagi anak yatim adalah hal paling utama untuk mengatasi penderitaan akibat yatim. Bila yang yatim jasmani, maka bapak asuhnya adalah jasmani. Bila yang yatim adalah rohani kita, bapak rohani adalah jasmani. Dan apa itu bapak rohani? Bapak rohani adalah pelindung rohani, orang yang sangat paham, mengenal betul akan hal-hal kerohanian, dan telah mampu menjadikan rohaninya menjadi bapak bagi jasmaninya, menjadikan rohaninya guru bagi jasmaninya, menjadikan rohaninya imam bagi jasmaninya. Mereka adalah orang-orang yang telah tercerahkan jiwanya, dan contoh paling utama adalah Rasulullah. Semua rasul, semua nabi, sahabat nabi, para wali, dan para utusan-utusan kebenaran, utusan-utusan Tuhan adalah contoh jiwa-jiwa yang cerah,
yang senantiasa menyantuni rohani-rohani yang yatim, rohani-rohani yang dipaksa menjadi budak bagi jasmaninya. Melekatnya jiwa kita pada hal duniawi menjadikan rohani kita lemah, rohani kita rapuh, dan rohani kita menjadi yatim. Tidak adanya kesadaran rohani sebagai imam dalam hidup sehari-hari membuat kita bodoh, jahiliyah, dan tersesat dalam hutan material, dan sulit bagi kita mencari jalan pembebasan diri, merdeka dari perbudakan nafsu duniawi, dan jatuhlah kita dalam neraka kesengsaraan, penderitaan hidup selama-lamanya. Dan celakanya, kadang-kadang kita bangga menjadi orang yang musyrik, bangga punya Tuhan selain Allah, dengan dalih hidup sukses, dengan dalih hidup profesional. Kita iba melihat orang-orang yang miskin meskipun baik dan jujur, dan kita salut pada mereka yang sukses materi dengan segala cara. Anak-anakku, murid-muridku, bila kita merasa yatim rohani, cepat-cepatlah cari bapak asuh bagi rohani kita. Meskipun itu kebanyakan dianggap tidak populer, dianggap tidak keren, karena jarang sekali. Banyak-banyaklah belajar pada para selebriti yang sebagian besar menyembah popularitas. Demi populer, demi masyhur, demi terkenal, apapun dilakukan. Bila perlu, kawin cerai juga harus dilakukan. Asal terkenal, rela menghamba pada kehidupan palsu, pura-pura, serba dibuat-buat, asal populer. Bagaimanakah akhir perjalanan hidup mereka? Bukankah kiblat mereka adalah pola hidup modern dan keberat-beratan? Dan itu ternyata mewabah, menjalar ke seluruh permukaan bumi kita ini. Bahkan negara-negara Arab, negara-negara yang berbahasa Arab, yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai bahasa surga, tak mampu menghindar, tak mampu membentengi diri dari serbuan gelombang modernisasi, gelombang globalisasi. Pepatah mengatakan manusia adalah anak dari zamannya. Hal ini memang benar. Kita tidak bisa menghindari zaman di mana kita hidup di dalamnya. Tidak ada yang salah dengan zaman. Sebagaimana sebuah pisau yang tajam. Di tangan siapa pisau itu dibuka? Manfaat ataukah mudarat? Manusia adalah khalifah atau pengganti Tuhan, penguasa kehidupan dunia, pemelihara dunia. Dan untuk itu Tuhan telah membekali manusia dengan akal dan nafsu, serta dengan semua hal fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga kehidupan masih terus berlangsung hingga sampai kapanpun sebagai kehendak yang Maha Kuasa. Sekali lagi cobalah berpikir, bertanya pada diri sendiri, apakah aku ini yatim secara rohani? Benarkah telah punya bapak asuh yang mampu menyantuni sehingga rohaniku kuat, sehat, dan tidak yatim lagi, sehingga kita terhindar dari status mendusta agama karena menghardik anak yatim, menelantarkan rohani kita sehingga menjadi yatim. Benarkah kita terbebas dari status mendusta agama? Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.